Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Amelia Atmadani, NPM 18034010034 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Kinetika Reaksi Resin Immobilized Photocatalyst Teknologi sebagai bahan alternatif untuk industri pengolahan air limbah dengan dosen pembimbing saya, Ibu Uwis Nurul Hidayah. Latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama tingginya kandungan bahan organik pada air limbah industri tahu. Limbah cair industri tahu banyak mengandung bahan organik yang tinggi. Kandungan bahan organik yang tinggi akan meningkatkan nilai BOD dan COD perairan, sehingga akan berdampak buruk bagi lingkungan. Teknik pengolahan air limbah yang ada tidak mampu menghilangkan semua polutan organik. Dari pengolahan air limbah yang ada seperti flokulasi, koagulasi, reverse osmosis, dan filtrasi gagal untuk mengatasi pencemaran air karena polutan organik. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kontaminasi secara efektif, masih memerlukan teknologi yang lebih maju dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Degradasi fotokatalis menjadi metode alternatif untuk mengatasi masalah polutan organik. Pada penelitian sebelumnya, dengan penambahan fotokatalis TiO2, didapatkan hasil penurunan polutan organik mencapai 90%. Namun, metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu fotokatalis yang digunakan hanya sekali pakai. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada penelitian ini dilakukan proses imobilisasi fotokatalis TiO2 dan juga ZNO ke dalam resin penukar kation. Saya tertarik untuk meneliti kinetika reaksi penyisian yang terjadi, yaitu dengan cara melakukan identifikasi laju reaksi. Tujuannya untuk menentukan konstanta laju reaksi dan juga order reaksi yang terjadi selama proses penyisian polutan. Berikut untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinetika reaksi yang meliputi penentuan konstanta laju reaksi dan order reaksi dalam menyisikan kandungan BOD dan COD pada fotokatalis ZNO yang diimobilisasi resin. Yang kedua, bagaimana kinetika reaksi yang meliputi penentuan konstanta laju reaksi dan order reaksi dalam menyisikan kandungan BOD dan ZCOD pada fotokatalis TiO2 yang diimobilisasi resin. Yang ketiga, bagaimana karakterisasi morfologi resin sebelum dan sesudah dimobilisasi dengan fotokatalis ZNO dan TiO2. Dengan tujuan yang pertama, mengetahui kinetika reaksi yang meliputi penentuan konstanta laju reaksi dan order reaksi dalam penyisikan kandungan BOD dan COD pada fotokatalis ZNO yang diimobilisasi resin. Yang kedua, mengetahui kinetika reaksi yang meliputi penentuan konstanta laju reaksi dan order reaksi dalam menyisikan kandungan BOD dan COD pada fotokatalis TiO2 yang diimobilisasi resin. Dan yang ketiga, mengetahui karakteristik morfologi resin sebelum dan sesudah diimobilisasi dengan fotokatalis ZNO TiO2. Berikut untuk manfaat dan ruang lingkup. Yang pertama, manfaat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang penyisian polutan organik dengan menggunakan teknologi imobilisasi fotokatalis ke dalam resin. Yang kedua, dapat memberikan informasi ilmiah sebagai solusi untuk mengatasi masalah polutan organik dengan memanfaatkan imobilisasi fotokatalis ke dalam resin. Yang ketiga, mengetahui konstanta laju reaksi dan order reaksi penyisian polutan organik. Yang selanjutnya, ruang lingkup. Pertama, penelitian dilakukan di Laboratorium Riset dan Teknologi Program Studi Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan air limbah dari industri tahu yang terletak di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anong, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis resin Dowex 11. Selanjutnya, jenis fotokatalis yang digunakan adalah TiO2 dan juga ZNO. Parameter yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah BOD dan COD. Berikutnya tinjauan pustaka. Limbah cair industri tahu mengandung bahan-bahan organik yang tinggi, terutama protein dan asam-asam amino. Adanya senyawa organik tersebut menyebabkan limbah cair industri tahu mengandung BOD, COD, dan TSS yang tinggi. Koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan juga filtrasi menjadi metode pengolahan yang sering digunakan dan layak untuk mengolah bahan organik. Bahan organik yang tersisa dapat selanjutnya akan dihilangkan pada proses pengolahan lanjutan, seperti adsorpsi dengan karbon aktif, biofiltrasi, dan pertukaran ion. Metode yang berbeda dari pengolahan sebelumnya adalah proses pengolahan gabungan dan hibrida dengan kombinasi. Oleh karena itu, metode alternatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah advanced oxidation process atau AOP melalui fotokatalis yang diimobilisasi resin.
Teknologi fotokatalis merupakan teknologi yang menjanjikan berdasarkan AOP. Telah dipelajari secara ekstensif di mana berbagai pewarna organik dapat dioksidasi dengan cepat dan tidak selektif. Fotokatalis imobilisasi resin dalam penelitian ini dilakukan imobilisasi katalis TiO2 dan ZNO ke dalam suatu resin yang bertujuan untuk mempertahankan aktivitas fotokatalis tersebut sehingga bisa digunakan berulang kali, walaupun tetap mempunyai masa aktif. Selain itu, imobilisasi TiO2 dan ZNO ke dalam resin juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas fotokatalisnya, yaitu dengan memperbesar luas permukaan TiO2 sehingga fungsinya sebagai fotokatalis lebih optimal. Ide resin imobilisasi fotokatalis ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya, yaitu fotokatalis yang baru dikembangkan methylene blue immobilized resin Dowex 11 oleh Pachwaria DKK. Di sini kinetika merujuk pada laju reaksi, yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Metode untuk menentukan persamaan kinetika pada penelitian ini dengan menerapkan hukum pangkat sederhana. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai konstanta laju reaksi dan order reaksi yang kemudian akan dievaluasi dengan data penelitian. Berikut ini adalah kerangka penelitian. Yang pertama permasalahan, lalu ide penelitian, dan didapat judul penelitian kinetika reaksi resin immobile fotokatalis teknologi sebagai bahan alternatif untuk industri pengolahan air limbah. Lalu dilakukan studi literatur, dilakukan penentuan variabel penelitian dan juga parameter. Selanjutnya dilakukan pra penelitian yaitu dengan persiapan alat dan bahan dan juga analisa awal parameter BOD dan COD air limbah industri tahu. Hanya dilakukan penelitian utama yang dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, pembentukan resin immobilized fotokatalis TiO2 dan juga ZNO. Selanjutnya dilakukan pengeringan terhadap resin tersebut, lalu masuk ke tahap kedua yaitu tahap running atau sampling. Yang pertama dilakukan adalah dengan membagi hasil dari resin yang sudah dibuat di awal tadi menjadi 3 bagian, yaitu sebesar 5 gram, 10 gram, dan 15 gram, dan juga dihitung waktu samplingnya per 0, 30, 60, 120, dan 180 menit di masing-masing katalis. Selanjutnya dilakukan model kinetika empiris dengan hukum pangkat sederhana, dan juga analisis scanning elektron mikroskop, dan juga pengumpulan data, pembahasan, kesimpulan saran. Berikut untuk roadmap penelitian yang diawali dengan pra-penelitian, yaitu menyiapkan bahan-bahan, dilanjutkan dengan proses imobilisasi resin dengan fotokatalis TiO2 dan ZNO dengan masing-masing kadar yang digunakan, yaitu 7,5, 15, dan 22,5 gram. Selanjutnya ke proses mixing, yaitu dengan mencampur air limbah tahu yang digunakan dengan hasil imobilisasi resin fotokatalis yang telah dibuat dengan masing-masing kadar RIPT-nya adalah 5, 10, dan 15 gram. Pada proses ini juga dilakukan sampling parameter BOD dan COD dengan waktu sampling 0, 30, 60, 120, 180 menit. Dan juga dilakukan uji SEM pada resin yang telah digunakan pada proses ini. Selanjutnya diperoleh data penelitian dan mencari kinetika reaksi. Lanjut untuk laporan dan publikasi. Berikut untuk variabel dan parameter. Untuk parameter yang ada pada penelitian ini yaitu BOD dan COD. Lanjut untuk variabel bebas yaitu rasio fotokatalis sebesar 7,5 gram, 15 gram, dan 22,5 gram. Lalu untuk ada kadar RIPT yaitu 5 gram, 10 gram, dan 15 gram untuk waktu sampling 0, 30, 60, 120, dan 180 menit. Untuk variabel tetapnya, jenis katalis yang digunakan TiO2 dan ZNO, jenis air limbah yang digunakan adalah industri tahu, dan jenis resin yang digunakan adalah Dowex 11. Berikut untuk waktu, alat, dan bahan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 hingga April 2022 dan dilakukan pada Laboratorium Riset Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Alat yang diperlukan adalah bahan yang diperlukan adalah limbah tahu, resin Dowex 11, katalis TiO2, dan katalis ZNO,
dan juga DI water. Untuk alat yang digunakan adalah beker glass, magnetic stirrer, kertas saring, dan juga jar tes. Berikut untuk desain penelitian dan juga cara kerja. Yang pertama, pada proses pertama ini dilakukan adalah dengan membuat resin imobilisasi fotokatalis TiO2 dan ZNO. Proses ini dilakukan sesuai dengan perbandingan antara fotokatalis, DI water, dan juga resin sebesar 7,5 gram, 750 mili, dan juga 30 gram. Proses ini dilakukan sebanyak jumlah variasi kadar fotokatalis yang digunakan. Dilakukan dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer selama 3 hari non-stop. Akhir dari proses ini adalah terciptanya resin imobilisasi fotokatalis yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Selanjutnya dilakukan proses running, yaitu dengan membagi 3 resin imobilisasi fotokatalis yang telah dibuat ke dalam 3 beker gelas dengan jumlah yang berbeda, yaitu 5, 10, dan 15 gram. Setelah itu dilakukan penambahan air limbah industri tahu sebesar 1000 mili pada setiap beker gelas. Pada proses ini dilakukan juga pengadukan dengan menggunakan jar tes agar memastikan pencampuran yang sempurna. Dan untuk waktu pengambilan sampling air limbah dilakukan setiap 0, 30, 60, 120, 150 menit untuk menguji konsentrasi BOD dan COD yang ada pada limbah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.